Yang saya ketika sebut namanya teman-teman tahu aja kagak. Enggak, bukan saya mau meremehkan dirimu, enggak. Tapi udah kelihatan dari mukanya udah. Jadi orang kalau belajar fikih itu di pondok-pondok pesantren itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Biasanya tingkatan yang paling tinggi itu kitab namanya Fathul Mu'in. Nah, kitab Fathul Mu'in tuh kitabnya sekian nih tebelnya, sekitar 1,5 senti lah, ya kitabnya, ketebalannya. Itu tuh kalau udah kayak hafal isi kitab itu tuh lulus. Udah. Nah, kitab Fathul Mu'in itu ada kitab syarahnya. Kitab syarah tuh kitab yang menerangkan maksud dari kitab Fathul Mu'in dan juga penjabaran pendapatnya ulama dan lain sebagainya mengenai hukum tersebut gitu. Nama kitabnya I'anatul Thalibin, 4 jilid segede-gede gini nih. Jadi kalau kamu bawa tuh segini. Itu saya hafal isi kitab I'anatul Thalibin waktu itu, zaman itu, umur saya 19 tahun. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, kalau saya menyampaikan hukum kepadamu, saya akan mampu mempertanggungjawabkan semuanya. Kenapa Ustazah bisa hampir hafal semua isi kitab I'anatul Thalibin pada waktu itu? Karena saya senang belajar. Ya, senang belajar. Saya bukan orang yang rajin belajar. Saya hanya orang yang jatuh cinta pada ilmu. Saya senang belajar. Dan itu modal banget sih. Jadi kalau kamu punya anak gitu ya, apa hal yang harus kamu tanamkan kepada anak-anak kamu adalah rasa senang belajar. Rasa senang belajar, menjadikan belajar itu sesuatu yang menyenangkan gitu buat mereka. Itu bisa ditanamkan ya. Ketika mondok di Darul Lughah wa Dakwah awal kali itu, saya banyak ketemu sama orang-orang yang membuat saya terkagum-kagum dengan keilmuannya dan membuat saya jadi kayak yang saya kepengen nih jadi kayak mereka gitu. Dari situlah kemudian timbul rasa minat, keinginan untuk menjadi seseorang yang bisa menguasai banyak ilmu seperti mereka gitu. Kayaknya enak nih kalau saya pinter kayak gitu, enak nih gitu. Jadi akhirnya saya seneng belajar, saya seneng tahu sesuatu tuh, saya seneng banget. Balik lagi ke Tarim. Jadi akhirnya saya tinggal di Tarim tuh. Ustazah Zainab lagi ngajarin fikih. Ada satu pembahasan Ustazah Zainab. Ustazah waktu itu bahas masalah wudu teman-teman. Pas pembahasan tentang tartibul wudu, syaratnya wudu, rukunnya wudu, salah satunya adalah tartib. Tartib definisinya an la yuqaddam adu ala adu, gitu ya, tidak mendahulukan satu rukun dari satu rukun, tidak mendahulukan satu anggota tubuh dari anggota tubuh yang lain untuk dibasuh. Gitu, mesti yang muka dulu, habis muka selesai baru tangan. Jadi kalau teman-teman wudunya itu di pancuran, terus bilang kayak gini nih, nawaitul wudu li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala, Allahu akbar sekalian semuanya gitu. Gitu ya. Itu enggak sah, yang sah cuman mukanya doang. Gitu. Nah, habis selesai kajian, itu Ustazah Zainab ditanyain tentang orang yang nyelam, tentang orang berenang. Kalau orang nyelam gitu kan, niat nih, pas lagi nyelam pertama tuh nawaitul wudu lillahi ta'ala gitu. Nyelam doang tuh set gitu, habis itu terus berdiri lagi gitu kan. Maksudnya habis itu terus mentas gitu dari air gitu. Itu berarti wudunya sah enggak Ustazah gitu. Ustazah Zainab bilang enggak sah, yang sah cuman mukanya doang. Habis muka terus tangan gitu. Saya dengernya enggak gitu. Jadi saya pulang, saya bukain tuh kitab-kitab yang saya punya. Dari I'anatul Thalibin, ada lagi Baijuri, dari tulisannya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ada lagi kitab namanya Al-Ighna. Ada lagi kitab namanya Bujairami gitu. Beberapa kitab-kitab besar yang saya punya tuh saya buka-bukain bab tentang inghimas, tentang nyelam gitu ya. Pembahasan ulama nyelam, kalau semua nyelam itu kan semua badan kita kan basah dengan air, walaupun hanya sepersekian detik gitu ya, itu wudunya langsung sah. Sebagaimana mandi juga langsung sah, meskipun hanya sepersekian detik kalau dibarengi dengan niat. Kenapa? Karena katanya mereka iya sulut tertib bidaqaik gitu ya, sudah hasil tertib itu walaupun dengan hanya sepersekian detik gitu, udah jadi tuh, udah cepet bila hadat gitu, udah jadi gitu.
Itu pembahasan para ulama. Saya tulis semuanya tuh. Saya tulis pendapatnya para ulama di kitab ini gimana, pendapatnya para. Jadi semua pendapat-pendapat ulama tuh saya tulis. Jadi saya satu makalah mengenai hukum inrimas. Hukumnya menyelam tadi itu ya, dalam hal keabsahannya wudu. Besokannya saya kasihlah itu kertas itu tadi yang udah jadi kayak makalah berlembar-lembar kepada Ustazah Zainab. Saya udah kenal sama beliau sekitar setahunan ya. Jadi saya bilang, Ustazah, ada hal yang mau saya sampaikan Ustazah. Dia bilang, apa itu Halimah? Buka gitu kan. Saya bilang ini. Beliau buka gitu. Terus dia baca gitu. Terus dia gini. Tilli katabti. Saya bilang, iya. Dia bilang, kamu yang nulis ini. Saya bilang, haa. Tifahim tilli katabti. Dia bilang, kamu paham nih yang kamu omongin, yang kamu tulisin kamu paham. Saya bilang, iya. Kamu paham gitu yang kamu tulisin? Saya bilang, iya saya paham. Terus beliau bilang begini nih, jazakillah khair, jazakillah khair. Dia tuh kayak sambil ngeliatin muka saya gitu, kayak yang, ini iya gak sih gitu ya. Saat itu usia saya masih 19-an tahun, ya hampir 20-an tahun ya. Dan saya itu kurus kering, bibir pecah-pecah, susah buang air besar, iklan larutan. Tapi emang saya kurus banget teman-teman saya sekalian. Berat saya waktu itu 38 apa gitu. Dengan setinggi ini ya, jadi saya benar-benar tulang berbalut kulit gitu. Saya sampai suka digodain sama abang saya. Kata abang saya, untung kamu nih punya kulit. Kalau nggak punya kulit tulangnya berantakan. Ya Allah, sian bener. Akhirnya besokannya pas waktu istirahat siang, dia bilang gini sama saya, Halimah, dia bilang. Saya bilang, lebek Ustazah Zainab. Dia bilang, Halimah, Hubaba Nur da'atki. Hubaba Nur manggil kamu gitu. Kenapa nih ya? Kamu dipanggil Hubaba Nur. Kamu diminta buat datang ke rumahnya Hubaba Nur. Ya ampun, tuh saya deg-degan. Ada apa nih? Ya ampun, ada apa nih gitu. Saya datang ke tempatnya Hubaba Nur jam-jam 10-an ya, setengah 10 gitu. Saya masuk ke rumahnya. Di sana tuh rumahnya orang Arab tuh pintu masuk laki-laki sama pintu masuk perempuan tuh beda pintu. Jadi hati-hati kalau datang ke Tarim gitu ya. Datang ke rumahnya orang tuh jangan asal masuk pintu rumah gitu. Itu selalu mereka tuh sekecil apapun rumahnya, pintu masuk laki-laki sama pintu masuk perempuan beda-beda. Gitu. Jadi kamu jangan sampai keliru masuk pintu laki-laki, kamu yang malu. Gitu ya. Kalau laki-laki masuk ke pintu perempuan, nanti perempuan yang di dalam malu. Karena mereka mungkin nggak pakai kerudung gitu kan, namanya di dalam rumah kan gitu. Gitu. Jadi akhirnya saya udah ketuk pintu masuk ke rumah Hubaba Nur. Baru saya ketuk terus Hubaba Nur bilang, "Udkhuli Halimah, udkhuli." Dia udah tahu rupanya saya yang datang gitu. Beliau lagi sarapan, saya dikasih juga sarapan beliau, terus beliau bilang kuli Halimah kuli. Habis itu Hubaba Nur bilang kayak gini sama saya, Halimah, kamu tahu kan saya itu beberapa waktu yang lalu kehilangan seorang guru pengajar fikih. Dia dari mana gitu sebutin namanya Mang Baba, dan dia harus pulang. Saya sedih bener. Karena saya tuh perlu banget perempuan ngajarin fikih gitu. Saya akhirnya jadi minta sama Allah. Saya jadi doa. Saya minta ya Allah, jangan biarkan saya sendirian dalam jalan dakwah ini. Bantu saya ya Allah, datangkan guru fikih untuk kami. Saya doa berapa waktu ini Halimah. Sampai terus kemarin Ustazah Zainab ngasih lihat sama saya tulisan yang kamu tulis tentang bab inrimas dalam masalah wudu. Saya ketika membacanya, saya tahu bahwa doa saya sudah diijabah Allah. Kamu adalah ijabah dari doa saya, minta kepada Allah didatangkan guru fikih untuk kami.
Terima kasih Halimah. Saya tahu Allah tidak akan pernah membiarkan saya sendiri dalam jalan dakwah ini. Mengajarlah bersama kami nak, zakillah khair. Saya saat itu rasanya ngerasa kayak yang ya Allah, ucapan beliau tuh sampai sekarang saya nggak lupa gitu. Kamu adalah ijabah doa saya. Saya tahu Allah tidak akan pernah membiarkan saya sendiri. Allah hadirkan kamu untuk kami agar kamu bisa bersama dengan kami membantu dakwah ini. Gitu. Saya tahu Allah tidak akan pernah membiarkan saya sendiri. Terima kasih Halimah, mengajarlah bersama kami. Itu teman-teman saya sekalian, menurut saya salah satu ucapan paling indah, salah satu di antara ucapan paling indah yang pernah saya dengar. Gitu ya. Kalau Kak Emma tadi cerita bahwa saya bilang sama dia itu kan, buat Kak Emma apa sih yang enggak? Gitu ya. Buat Kak Emma apa sih yang enggak gitu. Waktu itu saya ngomong kayak begitu gitu. Dan itu menurut dia adalah salah satu dari ucapan indah yang pernah didengar dalam seumur hidupnya, gitu kan. Salah satu dari ucapan-ucapan indah yang pernah didengar dalam hidupnya. Nah, saya menganggap bahwa permintaan Hubabah kala itu juga merupakan salah satu dari hal terindah dalam hidup saya yang pernah saya dengar. Saya bilang marhaba Hubabah, marhaba. Doakan saya biar saya bisa. Mulai besoknya saya udah langsung dapat jadwal ngajar. Di saat yang banyak dari perbendaharaan bahasa Arab itu belum saya tahu. Saya ingat banget, saya pernah menyampaikan mengenai syarat-syaratnya sujud. Di antara syarat sujud itu harus ada tahamul. Tahamul itu yang neken bagian kepalanya. Kalau kamu sujud kamu itu bisa dianggap sah kalau kamu itu sujud di atas sesuatu yang keras. Gitu ya, bukan sesuatu yang sangat lentur banget gitu. Kamu nggak sah tuh sujud di atas sesuatu yang sangat empuk banget gitu, yang sampai kamu tuh nggak neken sama sekali gitu, kayak asal nempel gitu aja tuh nggak sah. Harus ada nekennya bagian kepala. Nekennya itu dengan definisi kalau sekiranya ada kerupuk tuh kerupuknya patah, kerupuknya remek, gitu ya. Kerupuknya remuk, itu syarat sujud teman-teman saya sekalian. Nah itu saya waktu ngasih tahu sama teman-teman yang orang Arab, kan yang belajar negeri madrasah masih kan. Ada orang-orang Indonesia, ada orang-orang mana juga yang pada berdatangan, ada orang Barat juga yang pada mulai berdatangan tahun itu. Tapi mayoritasnya orang-orang Arab. Nah dan saya mengajarnya dalam bahasa Arab gitu kan. Saya nggak tahu bahasa Arabnya kerupuk. Saya bilang kalau ada sesuatu di tempat sujud kamu, itu kalau kamu tekan dia pecah. Nah apa gitu kan? Apa ya? Zujaj katanya anak-anak ini, jadi main tebakan. Kaca, enggak nggak sampai kaca. Ya ampun serem banget kalau syaratnya sujud harus mecahin kaca. Nggak sampai kaca saya bilang. Apa ya? Makanan apa ya dibilang kayak gitu? Makanan yang kalau kamu makan terus dibilang kerupuk. Ya ampun, gampang banget bahasanya. Tahu gitu kan saya tinggal ngomong kerupuk mereka ngerti ya. Kerubu dia bilang gitu. Ya ampun, tinggal dirubah doang. Paknya jadi bak. Bahasa Arabnya kerupuk adalah kerubuk. Saya pun mengajar mulai tahun itu 1999 sampai dengan sekarang tahun 2022. Berapa tahun tuh? Berapa tahun sih itu? 23 tahun. Saya udah ngajar 23 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Kurang lama apa? Dari umur saya 20 tahun sampai umur saya sekarang 43 tahun. Teman-teman saya sekalian. Nah itu tuh
kebiasaan sampai kemudian menjadi karakter. Kebiasaan itu diawali dengan tindakan pertama, kan begitu ya? Tindakan pertamanya adalah hari Ubaba Nur nyuruh, kemudian saya pun mulai mengajar. Nah, tindakan itu tuh teman-teman sekalian diawali dari niat. Niatnya sejak kapan? Sejak saya tamat SD. Ketika saya merasa bahwa saya belum tentu panjang umur. Meskipun ternyata persangkaan saya belum tentu panjang umur itu tidak terbukti, karena sampai sekarang saya masih hidup. Berarti umur saya kan panjang nih kan. Udah sampai 43 gitu maksud saya. Ya nggak tahu kesananya masih panjang apa enggak, tapi saya menganggap bahwa umur saya sekarang ini berarti udah panjang. Saya udah hidup 43 tahun teman-teman sekalian. Udah panjang apa belum tuh? Panjang. Udah panjang menurut saya. Saya tuh dulu dari sejak SD, dari masih SD, saya selalu berpikir, saya tahu kalau saya punya kecerdasan lebih daripada teman-teman saya di SD. Ya, belum tentu dari kamu belum. Tapi dari teman-teman saya sekelas di SD, saya punya kecerdasan lebih daripada mereka, sehingga saya selalu jadi bintang kelas. Saya nggak pernah kesulitan untuk belajar waktu itu. Saya jadi merasa bahwa saya ini kayaknya bisa belajar apa aja deh. Saya bisa belajar kedokteran, jadi saya bisa jadi dokter. Saya bisa belajar cara bangun rumah, bikin saya bisa jadi arsitek. Teman-teman sekalian, cuman saya pikir saya mau belajar apa ya yang sekiranya kalau saya berumur pendek sekalipun saya akan bermanfaat ilmunya. Saya pikir kalau saya belajarnya itu kedokteran, belum tentu saya panjang umur, sehingga saya belum tentu memanfaatkan ilmu saya. Kan panjang waktu belajarnya. Dan pula kalau saya ternyata mati sebelum jadi dokter, ilmunya jadi sia-sia. Saya pengen belajar sesuatu yang andai pun saya umurnya pendek, dalam kubur tuh saya nggak nyesel. Yang nggak lain nggak bukan, saya harus belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama membuat saya jadi tahu menjalani kehidupan tuh mesti kayak gimana. Jadinya nanti di dalam alam kubur saya nggak nyesel. Gitu maksud saya. Ya kan? Karena kan malaikat mungkar nakir nggak mungkin nanyain saya resep obat. Dokter Halimah, kalau kami nih para malaikat sakit kepala resepnya apa ya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin malaikat mungkar nakir akan diminta, coba silahkan gambarkan desainnya surga nih, kami lagi kebingungan mau bangun surga dengan desain seperti apa. Nggak mungkin. Jadinya yang saya pikir ya udah dah, saya mau belajar ilmu yang di kuburan pun saya akan ditanya mengenai itu, yaitu ilmu agama. Ya kan begitu kan? Ilmu agama gitu. Tuhan kamu siapa? Dan itu kan bukan dijawab pakai lisan, akan tetapi pakai hati. Ini saya kepengen gimana caranya biar Tuhan saya tuh meresap ada dalam hati saya seumur hidup saya. Kalau ditanya-tanya apa kitabmu gitu ya, apa imammu, apa petunjukmu dalam kehidupan, saya akan bisa menjawab Al-Quran imami, Al-Quran adalah imamku, Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupanku dan saya ngerti isinya Al-Quran. Jadi saya harus belajar ilmu agama. Itu sejak hari itu saya punya niat, teman-teman saudaraku sekalian. Sampai kemudian lahirlah tindakan berupa saya belajar di pondok pesantren, kemudian terus belajar di pondok pesantren, terus belajar di pondok pesantren. Niat saya selamat di akhirat, bermanfaat ilmu saya buat banyak orang. Gitu. Sampai dengan saya mulai mengajar, sampai kemudian menjadi kebiasaan mengajar tersebut, sampai kemudian menjadi karakter seperti yang teman-teman tahu sekarang ini. Jadi kalau teman-teman sekarang nih mau ngerasa, wah saya nih dalam hidup nih kayaknya nih karakternya salah nih. Apa sih sebenarnya karakter yang kita